Kalau meniru ya nggak apa-apa, tiru sama persis kalimat-kalimatnya, kata-katanya ditiru sama persis nggak apa-apa, asalkan teman-teman merekam sendiri di kandangnya atau merekam di kandang tetangga juga bisa, merekam ayam yang ada liaran itu tiru channel-channel yang channel-channel besar, apalagi kalau channel itu subscribernya misal masih sedikit, kemudian view-nya itu sering melebihi jumlah subscribernya. Nah, itu video-videonya itu patut untuk teman-teman pertimbangkan. Karena video-video mungkin di channel kecil view-nya cuma 2.000, 3.000, 4.000, tapi ternyata subscriber dia baru ratusan, baru subscribernya 200, 300, tapi view-nya bisa sampai 5.000, 10.000. Nah, itu biasanya ini video-video yang berpotensi. Halo, jumpa lagi bersama saya. Masih membahas tentang YouTuber, khususnya YouTuber pemula dengan konten tentang dunia perayaman. Kenapa tentang perayaman? Karena channel pertama saya itu tentang ayam, jadi saya akan mencoba membagikan pengalaman saya, apa yang saya lakukan, sehingga channel saya tentang ayam-ayam itu hanya dengan merekam ayam bisa akhirnya monetisasi. eh, YouTuber pemula itu biasanya mereka terlalu fokus untuk mencari subscriber. Sebenarnya memang subscriber ini penting karena syarat untuk bisa monetisasi kita membutuhkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tapi sebenarnya kita terlalu fokus untuk mencari subscriber ini kurang tepat. Karena apa? Kebanyakan YouTuber pemula itu mereka hanya untuk mendapatkan subscriber itu mereka rela membuat banyak akun email, misalkan banyak membuat akun email kemudian dipakai untuk subscribe channelnya sendiri, buat channel utama kemudian bikin banyak akun email dipakai untuk subscribe channel utama itu tadi. Nah, itu nanti biasanya akan terdeteksi spam oleh pihak YouTube yang akhirnya subscribe itu akan hilang. Nah, selain terdeteksi spam, kalau kita subscribe channel kita sendiri, lalu siapa yang mau menonton video kita? Ini kurang kurang masuk akal juga sebenarnya. Karena nanti ke depannya saat kita sudah berhasil dimonetisasi katakan ya, itu kan pendapatan kita itu didapat dari view dari penonton. Kalau kita subscribe channel kita sendiri, subscriber kita banyak, tapi yang menonton siapa? Tidak ada. Jadi itu percuma. Kemudian sampai juga ada yang meminta teman-temannya, meminta keluarganya untuk subscribe channelnya. Itu juga sebenarnya kurang bagus juga karena belum tentu konten yang kita buat itu disukai oleh teman-teman kita, belum tentu disukai oleh keluarga kita. Memang benar mereka subscribe channel kita karena kenal dengan kita, tapi mereka tidak menonton video kita. Nah, itu juga kurang bagus di perkembangan channel kita. Kalau ingin perkembangan channel kita itu bagus, kita harus mencari penonton yang real, yang memang mereka itu menonton video kita karena mereka menyukai video kita. Kemudian ada juga yang melakukan sub for sub. Kalau ada yang belum tahu apa itu sub for sub itu adalah saling subscribe. Jadi misalkan ada YouTuber pemula, ada YouTuber A dan YouTuber B. Nah, YouTuber A dan YouTuber B ini melakukan saling subscribe. Jadi si A ini subscribe si B dan si B subscribe si A. Nah, ini juga berpotensi terdeteksi spam oleh YouTube. Kalau sudah terdeteksi spam, misalkan nih contohnya, kita melakukan sub for sub, awalnya misal subscriber kita ada 50 subscriber kita, kemudian kita mengajak ada 25 orang, kita ajak sub for sub. Nah, akhirnya di siang hari, misalkan siang hari subscriber kita bertambah 25 orang. Dari 50 menjadi 75. Ternyata besoknya atau lusa atau bahkan siang sudah 75, malamnya kembali ke 50 lagi. Jadi subscriber kita hanya naik turun, keluar masuk seperti ingus saja. Keluar masuk, keluar masuk. Nah, ada yang pernah ngalami tidak di sini? Coba kalau ada yang pernah kayak gitu, coba tuliskan di kolom komentar. Bener apa enggak? Kalau kita sub for sub, kemudian terdeteksi spam, kita subscribernya hanya naik turun.
Kalau ada, tulis di kolom komentar. Jadi sebenarnya itu bukan karena orang yang kita ajak for sub itu unsubscribe channel kita, itu bukan. Tetapi itu karena memang terdeteksi oleh spam. Dan itu biasanya gara-gara kita salah paham, belum tahu gitu ya. Kita akhirnya marah-marah, sebel ke orang yang kita ajak sub for sub. Wah, ini tidak amanah, penipuan. Saya sudah subscribe dia, dia unsubscribe channel saya. Biasanya seperti itu. Malah hati kita ini dongkol sendiri, padahal sebenarnya itu terdeteksi oleh satpamnya YouTube, bukan orang yang kita ajak itu yang salah, hanya kita yang tidak tahu. Sebenarnya sub for sub itu bisa dilakukan dan aman, tapi harus tahu triknya, harus tahu caranya. Kalau asal subscribe, saling subscribe saja, itu biasanya akan terdeteksi oleh satpamnya YouTube, terdeteksi spam. Tapi kalau kita tahu caranya, itu bisa dilakukan dan aman. Tapi kali ini saya tidak akan membahas itu. Saya akan mencoba sharing bagaimana caranya mendapatkan subscriber itu yang real, yang benar-benar manusia sungguhan, yang bukan yang tanpa paksaan seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu fokus mencari subscriber, tapi kita fokusnya, kalau kita pemula itu fokus ke jam tayang. Kita fokus perbaiki video kita supaya banyak yang suka, yang menonton banyak. Misalkan nih, jam tayang kalau sudah kita raih, itu subscriber pasti akan mengikuti. Misal yang nonton dari video kita, upload satu video, yang nonton misalkan 1000. Masa sih dari 1000 penonton nggak ada satupun yang subscribe? Paling nggak ada 1 orang atau 2 orang pasti akan subscribe channel kita kalau view-nya itu mencapai 1000. 1 orang, 2 orang pasti ada yang subscribe. Nah, itu nanti akan perlahan-perlahan subscriber kita akan datang sendiri, akan mengikuti. Tanpa kita menyuruh mereka, tanpa kita nyuruh keluarga kita untuk subscribe, tanpa kita menyuruh teman kita untuk subscribe. Tapi yang datang ini memang penonton asli yang mereka itu memang menyukai video kita. Jadi kita fokus ke jam tayang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya jam tayang ini bisa kita kejar? Caranya supaya kita itu video itu bisa banyak penontonnya. Tetap ikuti video ini supaya tidak ada informasi yang terlewat. Nanti teman-teman bisa mencoba mempraktekannya. Supaya video kita itu banyak penontonnya, sebenarnya ada banyak sekali cara. Misalkan dengan mengatur SEO, mengatur judulnya dibuat menarik, thumbnailnya, tagarnya. Tapi saya tidak akan membahas itu kali ini. Kali ini yang akan saya bahas adalah ini cara yang sangat sederhana sekali, dan sebenarnya ini dimiliki oleh semua orang. Hanya saja kadang kita tidak menyadarinya atau kadang kita melupakannya. Ini adalah ilmu yang sudah kita kuasai bahkan sejak kita lahir. Sejak kita lahir kita sudah memiliki ilmu ini. Ilmu apa itu? Itu adalah ilmu kemampuan untuk meniru. Saat kita baru lahir pun, kita masih bayi, kita akan meniru yang ada di sekitar kita. Paling tidak kita meniru orang tua kita, meniru teman kita. Bahkan saat kita menginjak usia sekolah, kemampuan ini semakin kita asah. Kita meniru apa yang diajarkan guru kita meniru saat mungkin catatan kita kurang lengkap, kita meniru buku catatan teman kita. Kemudian saat ujian kita meniru jawaban milik teman kita. Nah, ada nggak di sini yang suka meniru jawaban milik temannya? Nah, itu kemampuan yang luar biasa sekali. Yang sangat ahli, sangat jago meniru jawaban, tulis di kolom komentar. Itu patut dibanggakan. Bercanda ya. Tapi ilmu untuk meniru ini sangat bermanfaat, bahkan saat kita sudah menginjak usia dewasa, ini tetap hal yang harus kita tingkatkan dan terus kita asah. Dalam dunia per-YouTubean pun ini sangat bermanfaat sekali. Jadi gini, sebenarnya hidup ini hanyalah peniruan. Kita itu tanpa sadar sudah selama ini kita hanya meniru yang ada di sekitar kita. Di dunia per-YouTubean ini juga sebenarnya sama. Kita bisa menggunakan ilmu peniruan ini untuk mengembangkan channel kita. Misalkan ada orang yang membuat konten cara merawat DOC menggunakan kardus. Oh, ternyata kok penontonnya banyak, hanya merawat menggunakan kardus.
Ya, kita coba saja tiru, apalagi seandainya video tersebut baru diupload, mungkin baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kok view-nya banyak. Ketika itu kita tiru, maka potensi video kita akan banyak yang melihat itu juga tinggi. Karena video itu masih hangat-hangatnya, masih banyak orang yang belum tahu. Semakin cepat kita menirunya, maka eh, kemungkinan untuk video kita mendapatkan banyak penonton juga akan meningkat. Berbeda kalau kita meniru video yang sudah lama, misalkan video yang sudah berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, itu kalau kita tiru mungkin view-nya di situ sampai 1 juta. Ketika kita tiru ternyata kok yang nonton cuma 10, ya karena memang orang-orang sudah pernah melihat video itu, jadi tidak tertarik lagi. Kalau videonya itu sudah lama, mungkin bisa kita perbagus dengan thumbnailnya, mungkin kita ubah atau judulnya kita ubah, walaupun mungkin isinya sama ya. Itu bisa kita ubah supaya agak lebih menarik gitu. Tapi kalau kita buat terlalu mirip, itu biasanya kalau videonya sudah lama ya orang-orang kurang tertarik. Tapi kalau yang masih hangat, seperti sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya tentang eh, peternak mandiri, kemudian harga pakan sedang naik, kita bahas tentang itu. Kalau ada orang yang membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan itu, yang masih hal-hal baru, kemudian kita langsung tiru, kemungkinan meledaknya itu akan sangat tinggi sekali. Kalau mungkin ada yang merasa saya tidak pandai meniru, saya tidak jago meniru, teman-teman bisa pakai cara begini. Jadi ketika teman-teman misalkan mengunjungi channel peternak inovatif, misalkan di sana ada video, teman-teman catat saja, teman-teman catat materinya. Misalkan ada di situ videonya ngomong cara merawat DOC saat usia 0 tahun, kita 0 tahun usia 0 hari sampai 1 bulan kita beri pakan full pur kayak gitu. Tulis yang ada di video, kalimatnya tulis semuanya, ditulis lengkap. Kemudian nanti kita ngerekam ayam di kandang kita sendiri, kita baca itu pakai teks, nggak apa-apa. Kita baca dari belakang kamera kan, jadi kita nggak kelihatan kita baca atau kita apa, nggak ada yang tahu. Yang penting jangan sampai teman-teman ngambil download video dari misalkan dari channel YouTube orang, di download kemudian diupload ulang di channel teman-teman. Nah itu nanti kena klaim hak cipta. Kalaupun nanti view-nya banyak, itu tidak akan bisa dimonetisasi karena itu konten milik orang lain. Nanti akan sulit monetisasinya. Jadi kalau meniru ya nggak apa-apa, tiru sama persis kalimat-kalimatnya, kata-katanya ditiru sama persis nggak apa-apa, asalkan teman-teman merekam sendiri di kandangnya atau merekam di kandang tetangga juga bisa, merekam ayam yang ada liaran itu juga bisa, sambil direkam sambil ngoceh di belakang kamera sambil bawa teks yang sudah dicatat dari video channel lain, nggak apa-apa itu. Dan kalau teman-teman bisa mengeditnya, maksudnya kata-katanya itu teman-teman ubah pakai bahasa teman-teman sendiri, atau mungkin bahasanya dibuat lebih lucu, atau mungkin lebih jelas, lebih detail, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau teman-teman memang nggak bisa gitu ya, kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa lah, dibuat sama persis, asalkan teman-teman baca pakai suara teman-teman sendiri, merekamnya pakai ayam teman-teman sendiri, itu tetap aman dan itu sah-sah saja menurut saya. Oke, itu tadi salah satu cara yang sering saya terapkan dalam mengembangkan channel peternak inovatif. Teman-teman bisa meniru atau kalau nggak mau meniru juga nggak apa-apa, dijadikan referensi saja. Yang jelas itu menurut saya itu ada hasilnya gitu. Walaupun di situ kalau teman-teman perhatikan ada salah satu video tentang apa itu ya, tentang pengasapan kandang ayam, itu yang nonton sedikit sekali. Jadi ada yang gagal seperti itu ya, kita udah niru ternyata yang nonton sedikit ada juga, tapi kita niru ternyata yang nonton meledak juga ada. Jadi dicoba saja lah, yang penting kita terus berinovasi, jangan menyerah, terus mencoba hal baru, terus saja tiru channel-channel besar. Apalagi kalau channel itu subscribernya misal masih sedikit, kemudian view-nya itu sering melebihi jumlah subscribernya. Nah itu video-videonya itu patut untuk teman-teman pertimbangkan. Karena video-video mungkin di channel kecil view-nya cuma 2000, 3000, 4000, tapi ternyata subscriber dia baru ratusan, baru subscribernya 200, 300, tapi view-nya bisa sampai 5000, 10.000. Nah itu biasanya ini video-video yang berpotensi
untuk kita tiru, nanti penontonnya bisa banyak. Baiklah teman-teman, itu saja sharing-sharing kita kali ini. Kita akan sharing lebih banyak lagi di kesempatan yang lainnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada hanyalah YouTuber yang berhenti di tengah jalan. Tetap semangat, raih cita-cita.